Assalamualaikum, oke sob, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya, dan diberikan rezeki yang banyak, amin ya robbal alamin. Oke sob, dalam kesempatan video kali ini aku akan sharing cara menanam cabai di musim penghujan. Oke sob, sebelum melanjutkan videonya, bantu tekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Oke sob, langsung kita ke pembahasannya. Menanam cabai di musim hujan mempunyai potensi untuk memperoleh keuntungan tinggi sekaligus resiko kegagalan yang besar. Menanam cabai di musim hujan memerlukan teknik budidaya yang lebih intensif dibandingkan dengan menanam cabai di musim kemarau, karena musim hujan bukanlah musim yang ideal bagi budidaya cabai. Untuk mengantisipasi agar menanam cabai di musim hujan tidak mengalami kegagalan, maka diperlukan pengetahuan tentang bagaimana bertanam cabai pada musim hujan. Untuk mengantisipasi agar tanaman cabai di musim hujan tidak terancam gagal, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni meninggikan bendengan. Penyebaran spora dari patogen Anthracnosa ialah melalui percikan air dan air bedengan yang menggenang sehingga menular melalui tanah dan percikan air. Tujuan meninggikan bedengan ialah agar air bedengan menjadi cepat tuntas. Hal ini sangat penting untuk dilakukan di musim penghujan karena curah air hujan yang tinggi bisa menyebabkan tanah menjadi sangat basah dan padat. Jika bedengan dibuat menjadi di atas 20 cm, sekitar 30 cm, maka air akan cepat tuntas. Mengurangi pupuk nitrogen pada pupuk dasar. Pada musim hujan kandungan nitrogen bebas di udara sangatlah tinggi. Hal ini terjadi akibat reaksi kimia pada awan yang akhirnya terbawa oleh air hujan. Nitrogen sebenarnya sangat bagus untuk pertumbuhan daun dan pucuk batang tanaman, hanya saja kandungan nitrogen yang berlebihan dan tidak kunjung diserap tanaman juga akan menyuburkan jamur patogen seperti Anthracnosa. Oleh karena itu pada saat musim penghujan sebaiknya pupuk nitrogen seperti ZA-an urea sebaiknya tidak dipakai. Gunakan pupuk NPK 15, 15, 15 sebagai pupuk dasar lalu ditambah dengan SP36 dan KCl. Hal ini akan membuat perbandingan unsur nitrogen menjadi lebih kecil. Memanfaatkan jamur baik sebagai fungisida alami. Jamur seperti Trichoderma, Gliocladium, Mycorrhiza, Yes, Rhizopus merupakan jamur antagonis bagi jamur dan bakteri patogen sehingga bisa dimanfaatkan untuk melindungi tanaman cabai di musim penghujan dari serangan berbagai jamur dan bakteri patogen. Penggunaan fungisida alami ini merupakan langkah tepat yang aman dan menguntungkan. Pengaruhnya di musim hujan bagi tanaman cabai sangatlah protektif dan menyuburkan tanaman. Mengatur jarak tanam cabai. Jarak tanam cabai ketika musim hujan minimal adalah 50 cm. Bisa ditambah hingga 60 atau 75 cm. Tujuannya adalah agar sirkulasi udara menjadi lebih lancar serta cahaya matahari lebih merata ke dasar dan sela-sela tanaman. Menggunakan plastik mulsa. Penggunaan plastik mulsa wajib dilakukan untuk menutup bedengan. Hal ini akan menghalangi air hujan untuk langsung meresap total ke bedengan sehingga air hujan akan jatuh dan mengalir ke saluran irigasi yang sudah disiapkan. Menanam varietas cabai yang unggul dan tahan Anthracnosa, Patek. Perlu diketahui bahwa cabai keriting, cabai merah, ternyata lebih tahan Anthracnosa daripada cabai rawit kecuali cabai rawit kecil, Cakra. Diharapkan dengan benih unggul dan perawatan maksimal maka buah cabai bisa lebih banyak yang selamat dari Anthracnosa. Penggunaan fungisida kimia. Cara mengatasi patek yang paling utama adalah penggunaan fungisida yang tepat. Jika sudah terjadi serangan maka intensitas penyemprotan fungisida kontak harus ditingkatkan. Gunakan fungisida kontak berbahan aktif propinep atau tembaga hidroksida yang juga berguna sebagai bakterisida. Penyemprotan kalsium dan kalium. Untuk menambah daya tahan tanaman terhadap serangan patogen di musim penghujan maka gunakan pupuk khusus kalium dan kalsium. Namun perlu diingat bahwa ini sifatnya hanya menyehatkan bukan berarti bisa benar-benar bebas patek. Anda tetap harus menggunakan fungisida. Oke sob, sekian dulu untuk pembahasannya. Terima kasih yang sudah nonton dan subscribe, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.